kosong. Karena pertanyaan pertama yang harus dijawab reviewer dalam mereview substansi adalah keterkaitan usulan dengan bidang fokus untuk yang kompetitif nasional atau keterkaitan usulan dengan renstra penelitian perguruan tinggi untuk yang desentralisasi. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Berikut tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata. Dengan mengemukakan state of the art dalam bidang yang akan diteliti atau teknologi yang akan dikembangkan. Artinya apa? Di sini dilihat adalah apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan apa yang akan dibuat ke depannya dan kelayakannya bagaimana, potensinya bagaimana, begitu ya. Nah, karena 1000 kata ini juga bisa dibuat dalam bentuk bagan gitu ya, gambar yang kemudian disisipkan dalam isian ini sehingga bisa lebih lengkap ya. Sumber pustaka atau referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah atau paten yang terkini. Nah, ini bisa kita lihat dari tulisan atau runtutan tulisan di dalam state of the art. Nah, di sini ada kata-kata disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. Ini relatif Bapak Ibu ya. Kalau untuk di bidang saya, di bidang biokimia, bioteknologi 10 tahun itu sudah termasuk tua gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu yang mengkaji naskah kuno mungkin makin tua, literaturnya makin bagus kan gitu ya. Baik Ibu Bapak. Kita lanjut ke metode ya. Kalau kita lihat kisi-kisi di metode di panduan itu adalah cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ditulis tidak lebih dari 20 kata. Nah, di sini pada saat mereview Bapak Ibu akan terjadi ya. Tujuannya di latar belakang 4, tapi di metode ada 6. Ini sering terjadi Bapak Ibu, maksud saya itu 6 item, 6 tahap, 6 kelompok kira-kira begitu. Ini bisa terjadi Bapak Ibu untuk membengkakkan dana penelitian, ditambah yang tidak ada di dalam tujuan, gitu. Atau sebaliknya, gitu ya. Ada yang peneliti yang tidak paham dengan riset itu mungkin dibuatkan orang lain sehingga tujuan lain, metode lain. Nah, itu juga bahagian yang harus kita coba lihat pada saat kita mereview, Bapak Ibu. Juga keterkaitannya dengan luaran yang dijanjikan, kelayakannya, kewajarannya. Karena itu poin juga nanti akan kita nilai, Bapak. Misalnya begini, seseorang peneliti akan menjanjikan di tahun pertama sebuah buku hasil riset. Di luaran tambahan, dia menjanjikan jurnal internasional bereputasi. Karena itu reward tambahannya sampai 50 juta maksimum. Ditambah lagi, dia akan melakukan 2 kali conference misalnya di tahun yang sama. Jadi ada 1 buku, ada 1 internasional bereputasi jurnal, ada 2 conference. Nah, di situ kita perlu lihat Ibu Bapak kelayakan daripada metode ini untuk mendapatkan data sebanyak itu. Apakah visible atau tidak visible? Nah, itu nanti adalah ada di poin penilaian yang harus kita berikan di situ ya. Kelayakan itu tadi. Jadi kelayakan luaran wajib dan luaran tambahan dan kualitas luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan. Misalnya dia karena ini terapan sehingga produknya dalam bentuk suatu prototipe, dia buat luaran tambahannya 1 jurnal internasional Q1 misalnya gitu ya. Dengan impact faktor sekian misalnya. Nah, kita perlu lihat kelayakan daripada metode ini untuk mendapatkan data yang mensupport janji tadi Bapak Ibu. Nah, itu semua akan berkorelasi dengan item-item penilaian yang akan kita berikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Jadi, bahagian ini dilengkapi dengan diagram alur penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ada juga case-nya begini yang dijumpai di proposal. Misalnya, di dalam latar belakang dikatakan penelitian itu
belum pernah ada dilakukan sebelumnya. Jadi dia tidak menyebutkan sudah ada melakukan penelitian sebelumnya di latar belakang. Tetapi begitu kita masuk ke roadmap, itu ketika kelihatan sudah ada riset sebelumnya. Artinya tumpang tindih dengan usulan ini. Nah, kita lihat di tinjauan pustaka pun sudah ada beberapa publikasi. Kita lihat di CV pengusul pun sudah ada luaran yang dihasilkan. Nah, rupanya saya pernah telisik-telisik, ternyata perusahaan ini proposal beberapa tahun yang lalu yang diusulkan ulang. Ya. Dan bahagian dari proposal itu sudah dilaksanakan sebetulnya. Nah, artinya dia akan kena pada poin state of the art dan dia akan kena di poin metode tadi. Bapak Ibu. Nah, itu kita perlu dalami untuk memberikan penilaian tadi terhadap usulan ini, ya. Jadi apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan pada usulan berikutnya. Tetapi juga sering terjadi kebalikannya, Ibu Bapak. Jadi di latar belakang dikatakan penelitian ini sudah, karena ini terapan, penelitian dasarnya sudah dilakukan 3 tahun yang lalu, misalnya. Sehingga pada tahun ini dia berada di TKT 5. Nah, artinya sudah ada riset sebelumnya, sudah ada data sebelumnya. Tetapi kita turun ke bawah, roadmap, itu tidak ada aktivitas penelitian yang tergambar di roadmap-nya. Kita lihat di metode, juga tidak nyambung apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan apa yang akan dilakukan. Kita cek di tinjauan pustaka, juga belum ada publikasi sebelumnya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi pertimbangan kita dalam proses mereview, dan itu akan muncul dalam pertanyaan-pertanyaan penilaian yang harus kita lakukan. Artinya kita diharapkan melihat mulai dari ringkasan, latar belakang, tujuan, roadmap, state of the art di pustaka, dan ada di metode. Itu adalah poin-poin penilaian yang harus kita cermati, Bapak Ibu. Sehingga bahkan penelitian metode ini harus dibuat secara utuh, tahapan yang jelas, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahapan yang jelas ini nanti juga berkorelasi dengan anggaran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Karena apa? Karena tujuan baru bisa dicapai dengan metode, metode baru bisa jalan dengan anggaran. Nah, ini juga sering terjadi, Bapak Ibu, pengusul membuat anggaran tahun pertama persis sama dengan tahun kedua, persis sama dengan tahun ketiga, padahal metodenya beda, aktivitasnya beda. Pada bagian ini juga kita harus meng-cross-check antara keutuhan metode dengan anggaran, keutuhan metode dengan tujuan, kecocokan metode dengan state of the art dan roadmap, dan lain sebagainya. Oke. Jadi mulai dari bagaimana proses dan luarannya itu terbentuk, indikator capaian apa dari luaran yang dijanjikan. Misalnya kalau publikasi statusnya apakah accepted, published, kalau dia dalam prototipe dalam bentuk apa, gitu ya, sudah diuji di laboratorium atau dan lain sebagainya, atau KI-nya sudah sampai di mana, itu mesti dijelaskan tahapannya dengan baik dan seksama, ya. Sehingga uraian rencana untuk mencapai luaran itu bisa lebih jelas dan kita bisa mengisi lembar isian penilaian yang ada di Simlit Tamas tadi, yaitu juga feasibility study daripada produk yang dikembangkan. Jadi kelayakan daripada produk yang dikembangkan, kelayakan dari teknologi yang dikembangkan yang memang juga sudah diisi oleh pengusul pada saat awal masuk ke Simlit Tamas. Oke. Kualitas jurnal atau proceeding yang ditargetkan. Bagian ini harus juga menjelaskan tugas daripada masing-masing anggota pengusul. Nah, ini juga Bapak Ibu perlu dicermati karena nanti kita juga akan menilai item ini, gitu. Jadi pada saat kita membaca metode ada beberapa item yang tersangkut dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita klik pada saat kita menilai sebuah proposal. Jadi peran dari masing-masing anggota, apakah itu anggota dari tim dosen atau anggota dari mitra terhadap suatu proses kegiatan dalam metode penelitian ini, ya. Nah, berikutnya jadwal tentunya disusun dengan
mengisi tabel ini. Di sini 1 tahun